dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Kepekaan dan kecerdasan sosial kita dibutuhkan dengan menggunakan satu kemampuan, yaitu empati. Empati ini adalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Pertama, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita jadi tahu apa yang harus kita sampaikan di depan orang banyak. Kecerdasan emosi ini juga membuat kita jadi lebih paham tentang bagaimana social skill yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Azalia Salsabila Andini dengan NIM 125106075. Di dalam tugas video kali ini, saya akan membahas dalam mata kuliah seni berbicara dalam materi empathy communication. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika ada simpati ataupun ketika ada empati, pasti ada keduanya. Entah ada empati ataupun simpati, entah simpati ada empati. Nah, tapi apakah kalian tahu perbedaan simpati dan empati? Rasa simpati. Nah, rasa simpati ini dia tidak seperti rasa empati. Simpati adalah rasa belas kasihan ataupun kesedihan karena orang lain mengalami kesulitan, tapi tidak sepenuhnya ikut merasakan. Contohnya seperti ketika ada teman kita yang sakit, kita menjenguknya dan kita bilang kepada dia, aku sedih kamu sakit, ataupun aku bisa kok bantu kamu. Nah, itu termasuk dari simpati. Selanjutnya ada empati. Nah, kali ini empati dia lebih mendalam. Dia lebih merasakan ataupun ikut merasakan apa yang teman kita ataupun saudara kita ataupun keluarga kita sedang bersusah, sedang bersedih. Dan empati ini dia itu kemampuan untuk memahami dan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, seolah-olah kita berada dalam posisinya mereka. Dalam mata kuliah seni berbicara, di sini kami membahas tentang empathy communication, yang dimana bahwasannya dalam sebuah komunikasi adanya rasa empati, dialah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Hal ini yang melibatkan pendengaran secara langsung ataupun secara tatap muka, yang dimana kita lebih mendalami perasaan kita, lebih kayak mengikuti, lebih ke kayak berbagi. Hal ini melibatkan mendengarkan secara aktif pendengar, seperti teman kita yang mau curhat. Nah, itu pasti entah dia butuh didengarkan ataupun dia butuh feedback. Contohnya kayak dia butuh solusi, dia butuh support, dia butuh motivasi. Nah, seperti itu. Mengakui emosi mereka dan merespon dengan cara menunjukkan bahwa kita peduli pada mereka sebagai individu. Nah, maksud dari sini bahwasannya menjelaskan ketika kita sedang mendengarkan teman curhat, sedang mendengarkan cerita orang, kita mungkin tahu dia salah, kita mungkin tahu dia itu emang kesalahannya dia, dan tapi di sisi lain kita harus cari informasi dulu terkait tentang masalahnya itu, apa yang menyebabkan masalahnya itu. Dan kita juga kadang memang kita tidak bisa menghakimi, tapi kadang juga kita sangat lebih seperti menghakimi orang itu, ataupun karena teman kita cerita ke kita, pasti cuman ada satu sisi mendengarkan saja, jadinya kita bisa jadi menghakimi orang lain. Tapi dan cukup di situ, itu hanya rasa empati saja. Ketika dia berbuat salah, kita sebagai pendengar dan kita yang tahu faktanya, sebagaimana
menjadi pendengar yang baik, kita harus menasehati mereka tanpa cara menghakimi mereka. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan rasa empati ini dalam komunikasi sangatlah penting karena dia menyatukan dua perasaan. Contohnya seperti perasaan kita dan perasaan orang lain, perasaan yang orang berkomunikasi kepada kita. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesakit apapun kan ku lewati asal denganmu. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih, Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Papa beli nasi, makan dulu. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em